Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya membuat tutorial cara penggunaan aplikasi SKL yang dibuat dari atau yang dimodifikasi dari Candy SKL versi 1.4 yang sudah dimodif sedemikian rupa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah saya. Dan mudah-mudahan juga dibutuhkan juga oleh sekolah-sekolah lain. Oke, kita mulai dengan login. Login sebagai admin dan passwordnya adalah 1234. Oke, kalau dilihat di sini latar belakangnya masih gradasi warna saja, kemudian logonya juga masih logo tanpa tanpa logo. Kemudian kita login. Nah, di sini terlihat siswanya adalah 00 semua. Kenapa? Karena ini adalah data kosong. Jadi belum ada datanya sama sekali. Jadi kalau misalkan kita menggunakan aplikasi ini kemudian sudah ada datanya dan kita mau memulai dari awal, maka kita bisa kosongkan dengan klik tombol setting aplikasi. Nah, di bagian bawah sini ada hapus identitas sekolah, kemudian data siswa, data mapel, dan data nilai. Nanti ini kita bisa kosongkan dengan mengosongkan ini, maka semua data siswa yang sudah tersimpan akan hilang. Oke, semuanya akan kosong. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan sebelum kita menginput semua data-data di aplikasi, maka yang pertama adalah kita klik setting dulu. Nah, kita isi. Untuk ini kita kasih namanya, biarkan dengan nama sekolah demo atau demo school. Kemudian NPSN-nya misalkan 1 sampai 6, alamatnya misalkan Cempaka, kabupatennya Merauke, kemudian logonya kita cari saja logo, anggap aja inilah logonya. Oke, kemudian kepala sekolahnya ya saya sudah coba tadi Joko Jomblo. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo segera mendapatkan pasangannya. Oke, NIP-nya 1 sampai ya, kemudian misalkan ini tanggal pengumumannya adalah Mei tanggal 5 jam 7 pagi misalkan. Kemudian background ini adalah gambar latar dari menu login atau halaman login tadi. Kita misalkan kasih ini, sign in. Kemudian oke. Nah, siswa nanti loginnya menggunakan apa? Kita menggunakan NIS saja atau NIS dengan password. Yang untuk memudahkan siswa, kita gunakan NISN saja. Kemudian kita simpan. Untuk slide siswa silakan nanti disiapkan gambar sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gambar yang nanti akan bisa tampil di slide halaman siswa. Nah, untuk admin sudah cukup sampai di sini, kemudian kita simpan. Oke, latar belakangnya sudah, simbol logo juga sudah ada, jadi akhirnya logonya ada. Nah, seperti apa efek setelah kita menginput ini? Ya, yang ada adalah logonya sudah berubah, kemudian latar belakang menu login juga sudah berubah. Oke, kita login lagi. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sorry, tidak sampai 6 ya, 1, 2, 3, 4 saja. Oke. Nah, apabila ingin mengganti password adminnya tadi, kita klik aja menu user, kemudian silakan diedit di sini dan gantikan dengan password yang baru. Oke. Nah, setelah data identitas sekolah sudah kita inputkan, maka yang selanjutnya adalah kita membuat pengaturan surat SKL-nya, yaitu di setting SKL. Di setting SKL ini sudah saya contohkan di sini, nama suratnya misalkan surat keterangan lulus, nomor suratnya silakan diisi nomor suratnya, tahunnya tidak usah, jadi nomor suratnya saja, kemudian tahunnya tidak usah. Kemudian untuk di depan nanti muncul nomor siswa, nomor suratnya generate dari urutan siswa ya. Jadi misalkan nomor suratnya nanti 001 untuk siswa pertama, 002 dan seterusnya. Jadi nanti misalkan kalau induk dari sekolah itu menggunakan 32 titik
1 atau 32.3 misalkan, atau berapapun, maka di depannya harus ditambahkan seperti ini, supaya terpisah antara nomor surat dengan nomor surat siswa dengan nomor jenis surat yang digunakan di sekolah. Oke, tanggal suratnya juga sama, tanggal surat ditulis di sini sesuai dengan tanggal pengumuman atau tanggal apapun itu silakan diisi. Nah, untuk kop surat itu saya contohkan sedemikian. Jadi nanti silakan diedit sendiri. Contoh misalkan di sebelah kiri kita mau kasih simbol atau logo, kita klik aja, klik kanan kemudian logo, kita upload logonya, kita cari misalkan ini, oke. Nah, ukurannya boleh disesuaikan atau klik kanan saja image, kemudian di sini misalkan 10 atau 50 aja. 50, 50. Oke. Nah, setelah itu kita kecilkan lagi. Nah, di sebelah kanan juga sama. Kita klik upload, kemudian karena logonya belum ada ya udah sama, disamain aja. Tapi kalau misalkan mau menggunakan logo dinas atau logo eh, sekolah, silakan. Kemudian di sininya kita kasih 50, 50 kita buang. Oke, jadi seperti ini logonya. Kemudian dasar penulisan suratnya silakan di sini yaitu dasar surat, kemudian isi suratnya berdasarkan apa, kelulusan dan seterusnya. Nanti ini ada di atasnya tulisan identitas siswa. Jadi di bawahnya ini nanti ada identitas siswa, dan di bawahnya identitas siswa itu nanti muncul ini, dan dilanjutkan dengan pengaturan-pengaturan ini, baik itu menggunakan nilai atau menampilkan nilai atau tidak, itu bisa ditampilkan di sini. Jadi misalkan pakai stempel, pakai tanda tangan, kemudian mau pakai foto, kemudian pakai nama wali, kemudian border, dan seterusnya. Oke, dari sini mungkin tidak ada yang perlu saya jelaskan lagi. Ini tadi misalkan di siswa uh, atau di admin. Jadi misalkan kalau nanti di print out-nya untuk cetak dari admin tampil nilai, tapi kalau dicetak oleh siswa tidak tampil nilai, itu bisa diatur di sini. Kemudian mau menggunakan kelompok mapel atau tidak, misalkan kelompok A, B, C itu, misalkan kelompok umum, kemudian kompetensi dan muatan lokal itu kelompok A, B, C itu bisa diatur di sini, ditampilkan atau tidak. Oke, kalau sudah untuk latar belakang background ini bisa bisa diganti. Contoh template-nya ada di sini, silakan nanti diedit disesuaikan dengan kebutuhan. Tanda tanya kan juga sama, mungkin di bagian ini tidak banyak yang perlu saya jelaskan karena rata-rata sama untuk pengaturan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kemudian untuk ukuran kertas ini umumnya kalau kita menggunakan adalah folio. Nah, folio kemudian kita simpan. Nah, sudah. Untuk pengaturan setting aplikasi dan SKL sudah, kita lanjut ke data siswa. Untuk data siswa, kita import saja. Jadi kita tidak ada inputan manual, yang ada hanya import karena untuk memudahkan penginputan dan mempercepat proses. Nah, jika belum belum pernah menginput atau mendownload format Excel-nya, tinggal silakan diklik aja download format. Nanti setelah download format maka akan muncul di bawah sini. Ya, silakan diklik. Nah, ya, setelah itu silakan diisi, dimulai dari data siswanya. Silakan diisi data siswanya, kemudian mapelnya, kemudian nilainya. Oke, untuk siswa ini isiannya seperti ini. Silakan diisi sesuai dengan kolom-kolomnya. Kemudian uh, daftar siswa ini akan otomatis masuk di sini, jadi tidak perlu diketik lagi, nanti akan masuk di sini.
Begitu juga dengan mapel. Mapel di sini saya isi misalkan dengan eh, format seperti ini. Kalau misalkan TIK ini, kalau kita lihat ini kode mapelnya akan masuk juga sampai di TIK karena tadi kan terakhir TIK, maka di sini terakhir TIK. Jika di sekolah tertentu atau sekolah kita menggunakan TIK tidak masuk di SKL misalkan, kita hapus, bisa kita ganti dengan misalkan dengan lintas minat. Lintas minat sosiologi misalkan, lintas minat sosial dia. Jadi nggak boleh pakai spasi ya. Jadi pakai underscore. Kemudian kita tulis lintas minat. Lintas minat sosiologi. Kemudian ada lagi, misalkan dalam satu jurusan itu uh, ada dua lintas minat. Misalkan lintas minat geografi. Oke. Kemudian di sini lintas minat geografi. Kemudian untuk fisikanya mungkin ada dua juga, misalkan lintas minat fisika. Oh, untuk IPA ya. Untuk IPA ada dua, lintas minat fisika dan lintas minat kimia. Oke, nah di sini lintas minat kimia. Oke, untuk kelompoknya, kelompok jurusannya itu saya kasih misalkan karena di sini adalah kelompok mapelnya di bagian, saya taruh saja di misalkan di C saja sudah. Di C misalkan. Nanti silakan dirubah-rubah, bisa diatur mau masuk di kelompok A, B atau C atau yang manapun boleh silakan. Kemudian di sini karena di sini lintas minat sosiologi maka diperuntukkan untuk anak-anak IPA. Nah, ini juga sama, lintas minat geografi untuk anak IPA. Di sini lintas minat fisika untuk anak IPS, jadi sebaliknya ya. Ini juga untuk anak IPS. Kemudian tampil di SKL dan tampil di transkrip misalkan. Nomor urutnya kalau C itu paling besar adalah C3. Oke, paling besar adalah nomor 3 PKWU terakhir. Misalkan di sini berarti nomor 4. 4 dan 5. Di sini 4 juga, di sini 5 juga. Kenapa di sini 45, di sini juga 45? Karena masing-masing untuk nomor 45 untuk anak jurusan IPA dan 45 untuk jurusan IPS. Jadi tidak sama ya pengurutannya. Oke, kita simpan. Nah, karena di sini tetap kita menyimpannya tetap dalam format yang sama ya, jangan dirubah ke XLSX, tetap menggunakan XLS atau format Excel 97 2003. Nah, pada saat kita input mapel sosiologi, lintas minat sosiologi dengan sampai dengan kimia, maka dinilai secara otomatis juga akan tampil geografi dan lintas minat kimia. Untuk itu, maka tidak perlu diketik yang ini karena secara otomatis. Begitu juga dengan siswa. Jadi kalau siswa ditambahkan di sini mungkin ada siswa sekian, mungkin di sini juga ada tambahan siswa 2 orang lagi, namanya siapa gitu tah. Maka di sini nanti secara otomatis juga ada penambahan sebanyak 2 orang juga. Jadi kalau di sini kita hapus, maka yang di siswa nilai di sini nama siswanya juga akan ikut terhapus. Jadi kita tinggal menginputkan di sini saja. Karena di sini sudah saya kunci, jadi tidak perlu diketik ulang secara otomatis. Jadi yang kita input adalah yang nilai-nilainya saja. Oke, untuk itu saya sudah siapkan contoh. Saya sudah siapkan contoh yang sudah saya isi, yaitu di ini. Saya sudah siapkan contoh nilai-nilainya. Silakan diisi sesuai dengan yang dimau.
Kemudian di sini untuk mapel lintas minatnya, saya contohkan di sini misalkan di masing-masing siswa, baik IPA maupun IPS itu hanya diperbolehkan mengambil satu lintas minat misalkan. Tadi di sini saya masukkan untuk siswanya di sini IPA tiga anak, kemudian IPS ada dua. Jadi di sini ada IPA, ini siswa IPA dan ini siswa IPS. Kalau dilihat masing-masing siswa hanya diberi kesempatan mengambil satu, sorry ini salah, harusnya misalkan anak sosiologi, anak IPA dia boleh ngambil lintas minat hanya IPA saja. Iya, biografi ya. Oke, sudah betul-betul. Sorry, sorry. Saya tadi salah. Nah, jadi anak IPA dia hanya bisa mengambil lintas minat sosiologi dan geo. Sedangkan anak IPS dia hanya bisa mengambil lintas minat fisika dan lintas minat kimia. Jadi sebaliknya ya, mapel jurusannya karena lintas minat. Oke, kalau data sudah kita inputkan semua, maka kita kembali atau kita tutup saja, kita kembali ke eh, aplikasi tadi. Nah, kita tinggal pilih saja filenya ada di mana tadi. Mungkin kita taruh di public, kemudian dokumen. Nah, ini tadi yang kita sudah siapkan. Kemudian kita import saja. Kalau sudah di-input tadi, kita import. Tadi ada 5 orang. Nah, betul, ada 5. Sudah berhasil 5. Pada saat kita selesai menginputkan atau mengimport daftar siswa, kalau terjadi seperti ini sebenarnya bukan salah ya. Ini sudah betul datanya sudah masuk, tapi tidak tampil karena memang tahunnya kita belum pilih. Maka kita klik saja. Nah, di sini kita pilih tahun 2022, kemudian semesternya semester 6. Oke, simpan. Setelah kita simpan, maka akan tampil sebanyak 5. Nah, di sini kalau kita lihat, data siswa sudah ada, tetapi kalau kita cetak, maka nilainya belum ada. Masih kosong, belum ada tampilan nilai. Nih. Begitu juga dengan transkrip juga masih belum ada tampilan nilai. Masih kosong semua. Oke, kita kembali lagi ke uh, data siswa. Nah, setelah data siswa tadi sudah lengkap, maka selanjutnya kita adalah menginput nilai yang nilai itu harus ada mapelnya. Maka mapel dulu yang kita input. Dari sini kemudian kita import data, sama prosesnya dengan yang tadi karena sebelumnya sudah kita siapkan di sheet-nya. Kemudian kita simpan. Oke, ada 22. Oke, ada 22 mapel dan semuanya sudah terisi. Nah, pada saat nanti kita mau mencetak, kita juga masih bisa merubah dia kelompok mana. Kelompok A, jurusan apa, jurusan IPA, IPS, semua jurusan atau kelompoknya bisa kita ganti-ganti berdasarkan urutannya juga bisa diganti-ganti. Nah, kalau misalkan di sini sudah kita rubah, silakan disimpan. Nanti akan berubah juga nanti di pada saat proses mencetak SKL-nya. Oke, kita lanjutkan dengan ledger nilai. Karena mapelnya sudah kita input, maka sekarang kita eh, mengimport nilai. Kita klik import nilai semua saja. Boleh juga per mapel, tapi kalau saya lebih suka nilai karena sekaligus, walaupun prosesnya mungkin semakin banyak siswa semakin lama prosesnya, tapi nggak apa-apa. Klik semua, kemudian kita pilih file yang sama karena memang dalam satu file. Oke, kemudian kita simpan. 110 110 nilai sudah muncul dan di sini sudah sesuai dengan mapel pilihannya tadi. Jadi lintas minat sosiologi, kemudian geografi sesuai dengan yang ada di Excel tadi. Masing-masing siswa hanya boleh memilih satu mapel lintas minat. Oke, dari sini maka prosesnya sudah selesai. Tinggal kita mencetak SKL-nya. Oke, kita lihat di sini kalau tadi belum ada nilainya, maka sekarang sudah ada nilai. Nah, tapi di sini masih ada kendala, yaitu apa? Di sini tanda tangan dan QR code-nya masih belum tampil dalam satu halaman. Nah, biasanya karena ukuran kertasnya tidak mencukupi, karena ini folio,
ternyata untuk pengaturan folio tidak mencukupi, maka solusinya adalah kita mengganti ukuran kertasnya. Ada di mana? Yaitu ada di setting SKL. Nah, pada setting SKL ini kita bisa mengganti dari folio ke yang lebih panjang lagi, legal. Kemudian kita simpan. Oke. Kemudian di SKL-nya kita preview SKL-nya kita refresh. Kita lihat lagi. Nah, sekarang sudah tampil. Nah, pada saat mencetak jangan gunakan legal. Jadi pada saat mencetak tetap misalkan kita gunakan printernya. Oke, misalkan printernya ini. Ya, jadi harus disesuaikan masih menggunakan A4, tetap menggunakan F4 ya. Mencetaknya tetap menggunakan F4. Nah, kemudian karena kalau F4 tidak tampil seluruhnya, maka skalanya di sini bisa kita atur seperti ini. Jadi supaya semuanya tampil. Kemudian boleh kita print. Oke, dan pengaturan ini juga berlaku untuk transkrip. Jadi misalkan kita mau mencetak transkrip. Nah, transkrip ini silakan. Nah, kalau misalkan transkripnya mau diinputkan seluruhnya, misalkan di sini kita mau inputkan semester 1, 2, 3, maka silakan diimport mapelnya, nilainya, diimport nilainya, sama diimport nilai, tetapi jangan lupa pada format Excel-nya tadi, kalau kita mengimport nilai semester 1, 2, dan seterusnya, itu jangan lupa untuk mengganti nilai di bagian ini. Jadi kalau misalkan kita mau mengimport nilai mapel semester 1, ya gunakan semester 1. Di sini angka semester 1. Nanti angka 1 kali semester 1, 2, 3, dan seterusnya. Bergantian. Jadi nilai semester 1 dulu baru import. Nanti kita input untuk nilai semester 2 lagi import seterusnya. Nah, nanti akan muncul di sini nilai per semesternya. Oke, sampai di sini mungkin penjelasan tentang penggunaan aplikasi SKL Candy. Uh, Silakan mencoba dan jika masih ada pertanyaan bisa nanti uh, disampaikan melalui WA saya. Oke, oh ya, WA saya ada di sini 0852 4455 8029. Dan bagi yang berminat untuk menggunakan aplikasi juga bisa menghubungi saya di nomor ini. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.